Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya Aditya Sensei. Kali ini kita akan bahas hygiene petugas penyelenggara dan sanitasi di area makanan dan minuman. Oke, sebelum lebih lanjut, kalian simak video ini, jangan lupa dicatat ya. Thank you. Oke, pertama di sini ada personal hygiene. Bisa kalian dicatat di buku kalian. Apa itu personal hygiene? Nah, dalam masa pandemi ini kita diharuskan untuk menjaga kebersihan. Di sini ada beberapa kebiasaan baik untuk menjaga kebersihan pribadi. Dari 1 sampai 8 silakan kalian tulis. Nah, yang pertama adalah kebersihan jasmani. Nah, kebersihan jasmani ini dapat kita lakukan dengan berolahraga secara teratur. Bagi yang suka jogging atau suka bersepeda bisa dilakukan tiap pagi ya, tiap pagi maupun di sore hari. Terus istirahat yang cukup, nah, atau tidur yang teratur. Nah, misalkan tidur nih, itu harus sebisa mungkin di bawah 8 jam, nggak boleh lebih. Nah, mungkin ada yang cowok ya, biasanya suka tidur begadang atau malam. Nah, ini tolong dihindari ya gitu. Terus menghindari rasa cemas dan stres. Kenapa? Karena kalau misalkan udah stres, pikiran kita tidak akan normal. Nah, maksud tidak normal ini artinya ya kita banyak gangguan gelisah yang mengakibatkan tubuh kita jadi kurang fit ya. Terus selanjutnya ada kebersihan rambut. Nah, kebersihan rambut ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena sehelai rambut pun itu bisa menyebabkan kita sakit perut atau punya penyakit ya setelah kita memakan makanan yang ada rambut itu. Nah, kalau kalian suka melihat di TV atau di manapun, pernah lihat kan itu ada chef yang menggunakan topi panjang atau seorang wanita yang pakai penutup kepala untuk masak. Nah, gunanya adalah untuk menghindari rambut itu jatuh ke makanan gitu. Karena sehelai rambut pun itu biasanya tamu tidak akan mau makannya gitu. Yang ketiga adalah kebersihan telinga. Nah, selain rambut, telinga merupakan organ tubuh yang harus diperhatikan kebersihannya. Nah, biasanya kita bersihin telinga pakai cotton bud ya gitu, atau pakai yang alat kecil gitu. Nah, cuman perlu diperhatikan sama kalian semua, ketika membersihkan ini jangan terlalu dalam gitu, karena akan merusak pendengaran kita ya. Jadi diusahakan ya pakai cotton bud dengan ujung yang lembut gitu. Terus jangan terlalu sering gitu, karena akan merusak gendang telinga kalian. Oke, selanjutnya adalah kebersihan hidung. Nah, di hidung ini salah satu bagian tubuh yang paling banyak menyimpan bakteri. Ya, kalian tahu kan lah ada kotoran hidung. Nah, biasanya terus suka dikorek-korek hidungnya, terus gini, terus suka dilemparin. Nah, mungkin kalian pengalaman kayak gitu. Nah, seorang petugas makanan atau waiter atau waitress itu tidak boleh dilakukan. Nah, biasanya kalau di hidung ini kan suka flu atau bersin-bersin. Nah, diusahakan kalian ketika sakit atau bersin-bersin itu pakai tisu atau sapu tangan ya. Jadi ketika bersin harus pakai tisu atau sapu tangan. Kalau misalkan nggak ada, ditutup pakai tangan. Setelah itu tangan kalian dicuci pakai sabun yang bersih ya. Gitu. Jadi jangan sekali-kali kalau misalkan kalian bersin itu kena muka orang atau kena makanan. Nah, itu bisa bahaya sekali. Kenapa? Karena bakteri jahat ketika kita mengeluarkan cairan dalam mulut itu bakterinya sangat banyak sekali ya, bakteri buruknya. Jadi diusahakan ketika flu pakai masker. Nah, terus ketika bersin harus ditutup menggunakan sapu tangan ataupun tisu. Oke? Yang kelima, kebersihan wajah atau muka. Nah, selama bekerja biasanya para pekerja itu kan suka berkeringat. Nah, ketika mengelap keringat, biasakan jangan tangan kosong ya, jangan tangan kosong. Biasakan menggunakan tisu ataupun sapu tangan ya. Kenapa? Karena dengan cairan keringat itu terus ditambah tangan kosong kita, itu bakteri bakal mengumpul ya. Artinya semakin banyak bakteri, semakin juga penyakit yang akan timbul. Oke? Gitu. Terus nomor 6, kebersihan mulut dan gigi. Nah, kesehatan mulut dan gigi ini menjadi bagian yang penting ya, karena terdapat banyak bakteri dalam rongga mulut.
Nah, terutama pada gigi yang berlubang gitu. Nah, kalian mungkin udah tahu kan ya, bakteri yang ada di mulut ini bisa mengakibatkan apa? Nah, biasanya suka mengakibatkan bau tidak sedap gitu. Nah, ini harus diperhatikan bagi pekerja hotel. Kenapa? Karena pada saat bertemu customer atau tamu, nah ngomong dengan customer secara langsung itu bau kita tidak terlalu menyengat ya, alias wangi gitu. Nah, semakin kita percaya diri dengan wangi itu, wangi mulut, maka semakin enak juga customer ngobrol sama kita gitu. Dan diusahakan bagi cowok dilarang merokok di area pengolahan makanan dan minuman seperti dapur dan restoran. Nah, dibiasakan juga jangan terlalu sering minum kopi ya, karena bisa mengakibatkan gigi kita jadi kuning gitu. Rokok juga bisa mengakibatkan bibir kita nih jadi warna hitam gelap atau ungu gelap ya gitu. Oke, nomor 7 yaitu kebersihan tangan dan kuku. Nah, salah satu anggota tubuh yang sangat vital dalam mengelola makanan dan minuman adalah tangan. Nah, jadi melalui tangan berbagai macam kemungkinan pencemaran kontaminasi. Gitu. Seperti yang tadi disampaikan adalah pada saat kita mengelap keringat itu juga banyak tercampur bakteri jahat gitu. Nah, kebersihan tangan menjadi hal yang sangat utama mulai dari membiasakan cuci tangan dengan sabun setelah beraktivitas ataupun sebelum makan ya gitu. Nah, selain membersihkan tangan dengan cuci tangan, kuku juga harus benar-benar diperhatikan. Kuku kalian itu nggak boleh panjang. Apalagi petugas hotel. Petugas hotel itu diharuskan kukunya pendek, ya, pendek terus bersih. Gitu. Nggak boleh ada kotoran, ya. Karena kalau kuku kita panjang, selain di jari-jari kita, bahkan di kuku dalamnya itu bakteri bakal menumpuk, ya. Oke, terus nomor 8 kebersihan kaki. Nah, kebersihan kaki juga ini tidak boleh luput dari perhatian para food handler ya atau petugas makanan. Kenapa? Karena kaki dan kuku kaki harus selalu bersih, yaitu dengan menggunakan kaos kaki. Ya, kaos kaki juga yang harus bersih, nggak boleh bau ya gitu. Diusahakan ganti setiap 2 hari sekali ya, atau mungkin lebih bagus setiap hari dibuka atau diganti ya gitu. Karena bau yang tidak sedap ini bakal mengganggu aktivitas kita gitu. Nah, selain itu juga diwajibkan bagi kalian yang misalkan nanti tugasnya di restoran atau di tempat masak, itu harus diperlukan safety boot ya atau sepatu khusus. Ya kan tahu kan yang sepatu karet itu. Nah, itu berguna sekali ya. Biar kita kaki kita aman ya dari segala cairan gitu. Oke. Sampai sini dulu. Jika ada pertanyaan silakan kirim chat ke nomor sensei ya. Oke, arigatou gozaimasu. Oke, semuanya silakan tulis di buku tulis tugas ini. Apa peran kamu dalam menjaga kebersihan pribadi selama masa pandemi ini? Tugas dipoto lalu dikirim ke kolom e-learning. Terima kasih.